Imamat 24. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, "Perintahkanlah Bani Israel, agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga dapat menyala terus-menerus di bagian luar dari tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Harun harus terus mengaturnya dari petang hingga pagi hari di hadapan Yahwe. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Ia harus terus mengatur lampu-lampu itu di atas kaki pelita yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahwe. Dan engkau harus mengambil tepung terbaik, dan dengannya engkau harus membakar 12 roti bundar. 1 roti bundar haruslah 2/10 bagian. Engkau harus menatanya menjadi 2 deret, 6 buah setiap deret di atas meja yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahwe. Dan engkau harus menata di atas deretan itu kemenyan murni. Maka ia akan menjadi roti persembahan peringatan, suatu kurban api-apian bagi Yahwe. Pada setiap hari Sabat, ia harus terus mengaturnya di hadapan Yahwe. Itulah suatu ketetapan perjanjian untuk selamanya dari pihak Bani Israel. Dan itu menjadi milik Harun dan anak-anaknya. Mereka harus memakannya di tempat yang kudus, sebab itulah persembahan maha kudus baginya, yaitu dari persembahan api-apian Yahwe, suatu ketetapan untuk selamanya. Ada seorang anak laki-laki dari wanita Israel yang merupakan anak laki-laki pria Mesir di tengah-tengah Bani Israel. Dan anak laki-laki dari wanita Israel itu bertengkar dengan seorang pria Israel di perkemahan. Anak laki-laki wanita Israel itu menghujat nama itu dan menista. Lalu mereka membawanya kepada Musa. Adapun nama ibu anak itu adalah Selomit, anak perempuan Dirbi dari suku Dan. Dan mereka menempatkannya di dalam penjara agar menjadi jelas bagi mereka apa firman Yahwe. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, "Bawalah orang yang menista itu ke sebelah luar perkemahan, dan mereka semua yang mendengarnya harus meletakkan tangan mereka di atas kepalanya, lalu seluruh jemaat itu harus melemparinya dengan batu. Kepada Bani Israel, engkau harus berbicara dengan mengatakan, setiap orang yang menghujat Elohimnya, maka ia harus menanggung dosanya. Maka orang yang menghujat nama Yahwe, ia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu. Sebagaimana pengembara, demikianlah penduduk asli. Ketika ia menghujat nama itu, ia harus dihukum mati. Dan ia yang membunuh orang lain, ia juga harus dihukum mati. Dan yang membunuh seekor hewan, ia harus membayar gantinya, nyawa sebagai ganti nyawa. Dan seseorang yang membuat cacat sesamanya, demikianlah harus diperlakukan terhadapnya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti kepada seseorang yang dibuatnya cacat, demikianlah itu harus diperlakukan terhadapnya. Dan yang menghantam hewan, ia harus membayar gantinya. Tetapi yang membunuh manusia, ia harus dihukum mati. Satu peraturan berlaku bagimu, sebagaimana pengembara, demikian juga penduduk asli. Sebab akulah Yahwe Elohimmu." Berbicaralah Musa kepada Bani Israel. Lalu mereka membawa yang menista itu ke sebelah luar perkemahan, dan mereka melemparinya dengan batu. Dan Bani Israel melakukan seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa.